Alun-alun Kekaisaran Andrea, ada singgasana dengan seorang pria yang duduk di atasnya dan penjaga di dekatnya. Seorang gadis berbaring di atas alas di tengah alun-alun. Seorang gadis cantik dengan rambut putih terbaring terikat oleh rantai di tangan dan kakinya. Di tangannya ia memegang buket bunga merah. Raja Andrius memberitahu Master Mason bahwa sang putri siap untuk dikorbankan. Dia bertanya apakah naga hitam akan mendatanginya. Master Mason menjawab kepada Yang Mulia bahwa tidak perlu khawatir. Naga ini benar-benar bodoh. Dia datang ke gerbang untuk menangkap sang putri. Naga itu pasti diusir dari sarang naga. Dan itulah yang menyebabkan badai. Mason tersenyum. Seekor naga hitam besar menyapu kota, menakut-nakuti orang-orang di jalanan. Mereka berteriak bahwa naga hitam telah tiba. Dalam sekejap mata, naga itu muncul di dekat alas dan meraih sang putri dengan cakarnya. Menarik rantai yang menahannya. Bersama dengan gadis itu, ia melayang ke atas. Ketika naga itu berada di langit dengan seorang gadis dalam cakarnya, Mason berteriak bahwa monster itu harus diserang lebih cepat. Para pemanah segera menembakkan anak panah ke arah naga. Monster itu terbang menjauh. Anak panah tidak mencapainya, sehingga tidak membahayakan. Mason memanggil sihir. Bumi di sekelilingnya diterangi dengan simbol-simbol yang diterangi dengan energi ungu. Mantra itu mengenai naga itu. Dia menjerit kesakitan. Dia terbang menjauh, tapi dia terluka dan berdarah. Tetesan darah berjatuhan. Naga itu terbang menjauh ke arah pegunungan. Dia mendarat di dalam gua, menurunkan gadis itu ke tanah. Makhluk itu segera jatuh di sampingnya. Menutupi matanya, naga itu menyala dengan kilatan energi biru. Dia membuka mata merah. Dengan segera, ia berteriak, batuk, dan menggeram. Tetapi ia bertanya tentang siapa yang menumpahkan air ke kabel listriknya. Sang naga membeku dalam ketakjuban. Dia menutup mulutnya dengan cakarnya, sambil memikirkan suara seperti apa yang dia buat. Dia baru saja mengatakan itu. Dia menggeram, mencoba untuk mengatakan sial. Dia melihat cakarnya dengan takjub. Tidak mengerti cakar siapa itu. Ia melesat dengan kaget, lepas landas dari tanah, dan segera jatuh kembali ke lantai. Dia kesakitan. Ia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Dan ia melihat ke arah cakarnya dengan kaget. Sambil berdiri di atasnya, dia melihat bayangannya di danau gua dan melihat ke permukaan air dengan heran. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar terlahir kembali menjadi naga. Dia mulai menangis karena terkejut, memikirkan mengapa dia adalah naga. Kemudian seseorang menghela napas di dalam gua. Yang menarik perhatian naga, gadis itu, yang telah sadar kembali, membutuhkan kakinya yang kaku. Naga itu bersandar ke arahnya, memikirkan keadaannya. Gadis itu mengusap bagian belakang kepalanya yang memar. Naga itu berpikir tentang apa yang tidak buruk. Gadis itu tidak terluka parah. Dan jika dia ingin merasakan nafas naga, sebuah jendela informasi muncul di sini, yang menyambut pemiliknya. Dia diberitahu bahwa sistem perang dan perampokan siap melayaninya. Dia juga diberitahu bahwa sistem transformasi dan evolusi siap melayaninya. Dia juga diberitahu bahwa sistem kekejaman siap melayaninya. Naga sedang memikirkan mengapa ada begitu banyak sistem. Dengan senang hati ia berpikir bahwa ia benar-benar dikaruniai oleh surga. Jendela informasi baru muncul, di mana tertulis bahwa ada terlalu banyak sistem. Integrasi dimulai, integrasi selesai. Sistem saat ini, transformasi diri yang tidak dapat dikelola secara mutlak. Evolusi super, sistem penjarahan naga petarung jahat. Naga sedang mempelajari jendela informasi baru. Dia mencoba mengajukan pertanyaan tentang cara menggunakan sistem ini, tetapi sekali lagi hanya geraman yang keluar. Dia diberitahu bahwa pemiliknya tidak perlu mengatakan apapun. Anda dapat mengatakannya sendiri. Dia memiliki kesukaan khusus pada jenis kelamin wanita, yang memungkinkannya untuk mengaktifkan kemampuan khusus. Dengan bantuan sistem ini, ia dapat memulihkan tubuh dan bagian-bagiannya. Jika dia membunuh seorang pemain, dia akan mendapatkan 1 poin. Dan jika dia membunuh seorang musuh, dia akan mendapatkan 0,5 poin sistem. Naga bertanya-tanya tentang pemain seperti apa, NPC seperti apa. Dia berada di alam semesta semacam permainan. Dia diberitahu bahwa permintaannya sedang diproses. Dia mendapat jawaban bahwa izin sistem dinonaktifkan. Tidak mungkin menjawab pertanyaan. Dia diberitahu bahwa dia telah menculik PRS wanita khusus dengan pangkat SSS. Dia harus melanjutkan perjalanan. Ada beberapa suara aneh di dalam gua. Naga itu sedang mempelajari sesuatu dengan antusias. Gadis itu menekan tangannya ke dahinya. Naga itu sedang membaca buku saat ini. Dia mulai tertawa. Dia memikirkan jam berapa sekarang. Dan dia membaca hentai. Dia berpikir bahwa malam ini dia harus bangun. Gadis itu membalikkan badannya dan berbisik bahwa dia kedinginan. Dia gemetar. Naga itu berpikir bahwa kelas SSS benar-benar tidak biasa. Sepertinya dia benar-benar dipilih oleh surga. Dia diberitahu bahwa karakter langka telah ditemukan. Seorang Lolita dengan peringkat SSS. Mereka bertanya kepadanya apakah dia ingin memeriksa panel yang sesuai. Jika dia ingin melihat kartu karakter, naga itu menjawab ya. Sebuah jendela informasi muncul di mana tertulis bahwa nama gadis itu adalah Anna Hathaway. Usianya 18 tahun.
Kelasnya adalah SSS. Rasnya adalah peri rendah. Kondisinya, kelaparan, radang dingin, infeksi. Dia hanya memiliki 2 hari tersisa untuk hidup. Kemampuannya tidak diketahui. Tingkat simpati terhadap naga itu -80. Dia merasa takut. Naga itu diberitahu bahwa tingkat simpati gadis itu terlalu rendah. Dia tidak bisa mendapatkan poin dan kemampuan sistem. Jadi dia perlu meningkatkan simpati menjadi 0 untuk mendapatkan kemampuan di level pertama. Naga itu kagum bahwa gadis itu hanya memiliki waktu 2 hari lagi. Karakter yang begitu langka akan terbuang percuma. Dia menangis karena frustrasi, menyadari bahwa tentu saja tidak ada yang gratis. Di sini, sang naga terkagum-kagum pada sesuatu dan membuka matanya karena terkejut. Gadis itu berbalik ke sisinya, berpegangan pada ekor naga. Dia berbisik bahwa dia kedinginan, tapi di sini sangat hangat. Naga itu bingung dengan keadaan ini. Naga itu menyelimuti gadis itu dengan kulit beruang yang ditemukan di tempat sampah. Jadi dia tidak akan kedinginan. Hal ini meningkatkan simpati terhadap naga sebanyak 10 poin. Naga memahami bahwa hal sederhana seperti hanya menutupi seorang gadis dengan selimut dapat meningkatkan simpati sebanyak 10 poin. Naga itu menyarankan kepada sistem untuk mengatur agar dia terlebih dahulu memberinya poin, dan kemudian dia akan meningkatkan simpati. Tapi tentu saja mereka menolaknya. Naga itu bertanya kepada sistem, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dan dia juga sekarat. Bagaimana dia akan menemukan makanan dan meningkatkan simpati? Dia bertanya tentang apakah ada hadiah untuk pemula. Air mata mengalir di mata naga. Sistem menginformasikan bahwa pemiliknya benar. Naga itu diberi perlengkapan pemula, kartu penyembuhan darurat. Durasi aksinya adalah 30 menit, tapi kartu ini menarik dan menggunakan nyawa pemiliknya. Setengah jam setelah menggunakannya, pemiliknya akan melemah dan kehilangan kesadaran. Naga itu ditanya apakah dia ingin menggunakannya. Naga sangat terkesan dengan berita ini. Dia berpikir, itulah mengapa sirkus ini. Bukankah itu sama saja dengan menghadiahinya dengan hadiahnya sendiri? Kartu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Pada akhirnya, tubuh gadis itu akan melemah. Sepertinya dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sangat lemah dan gemetar. Seekor naga dengan keringat di dahinya memberitahu sistem bahwa dia menggunakan kartu penyembuhan. Sistem memberitahu tuan rumah bahwa kartu penyembuhan darurat diaktifkan. Dia meminta pemiliknya untuk menjaga dirinya sendiri. Naga itu berdiri, mencoba memetik apel dari pohon. Dia berpikir bahwa dia adalah seekor naga. Dia tidak akan makan cukup buah. Dia perlu menemukan setidaknya beberapa daging. Jika tidak, dalam waktu setengah jam dia akan melemah. Jika dia tidak mendapatkan cukup makanan, dia bisa mati kelaparan. Kemudian naga itu memperhatikan bangkai dan daging rusa, dan kagum dengan banyaknya makanan yang ia temukan. Malam tiba di hutan. Sekawanan burung terbang ke langit. Naga itu mendengar suara aneh. 3 serigala dari kelas 25 mendekatinya. Mereka adalah binatang buas level 3. Mereka menggeram dan menyerang naga itu. Dia berpikir bahwa serigala adalah makhluk yang sangat teritorial. Apakah mereka benar-benar makan di sini? Mereka akan bertanya-tanya, serigala itu akan lari begitu dia mendekat. Namun naga itu sangat cocok untuk makanan sederhana. Hanya saja, mengapa dia begitu bersemangat? Dia mengambil posisi bertarung, melihat binatang-binatang yang mendekatinya. Salah satu serigala bergegas menyerang naga. Mata naga menyala dengan api biru. Dia membuka mulutnya dan energi biru menyembur keluar. Dia membakar serigala itu di tempat, hanya menyisakan tempat yang hangus. 2 serigala lainnya terkejut. Naga itu menghadapi 2 serigala lainnya dengan kemudahan yang sama. Energi biru masih berputar di sekelilingnya. Kemudian naga itu melirik ke arah gua. Dia terbang ke dalamnya dan mendarat, masih memancarkan energi. Gadis itu telah pulih. Dia berbaring dengan punggung menghadap binatang buas dan gemetar ketakutan. Matanya terbuka lebar. Naga itu berdiri sambil menggenggam segenggam buah. Dia melihat gadis itu berbaring membelakanginya dan berpikir bahwa dia belum bangun. Dia berpikir tentang fakta bahwa sepertinya dia benar-benar sangat sakit. Dia tidak mengerti bagaimana cara memberi makan seorang gadis jika dia tidak sadarkan diri. Anna Hathaway berbaring membelakangi naga itu, memegang batu tajam di tangannya seperti senjata. Kemudian dia tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada naga itu, memanggilnya makhluk agar dia pergi. Dia menyerbu naga itu dengan senjata buatannya. Naga menutup mulutnya dengan sebuah apel. Senjata itu patah di kulitnya yang tebal. Mata gadis itu terbuka lebar karena takjub. Dia memuntahkan apel dari mulutnya. Kemudian, sambil menyeka mulutnya, dia bertanya kepada tuan naga apakah dia akan memakannya. Naga itu berpikir bahwa dia tidak ingin melakukan hal ini. Dia terlihat sama sekali tidak berbahaya. Namun, di hadapan Anna muncul monster besar dengan mata membara, menjulang tinggi di atasnya dan mengangkat cakarnya. Gadis itu jatuh ke lantai
lantai karena ketakutan. Pingsan. Naga itu tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa gadis itu jatuh lagi. Dia bertanya kepada sistem tentang apa yang salah dengan gadis itu. Dia diberitahu bahwa Anna mengalami demam. Ketakutan menyebabkan hilangnya kesadaran. Naga bertanya kepada sistem tentang serigala yang dia bunuh. Dia harus mendapatkan poin untuk mereka. Dia diberitahu bahwa tentu saja, pemiliknya membunuh 3 serigala bulan tingkat 2. Karena monster ini hanya bermusuhan. Poin sistem dibelah 2. Dia diberi selamat karena mendapatkan 30 poin. Dia juga diberi selamat karena telah menerima poin pertamanya dan diberitahu bahwa toko sistem terbuka. Naga memutuskan untuk mencari obat. Sesuai dengan situasi saat ini, dia disarankan untuk memanfaatkan penawaran khusus dan menghabiskan 10 poin sistem untuk membeli helm bakel yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Naga itu sedang memikirkan apa arti helm bakel. Kakek sepertinya sudah sering memberitahuku bahwa dia membantu menurunkan suhu. Dia tidak menyangka masih ada hal-hal duniawi di dalam sistem. Naga meminta sistem untuk memberinya helm bakel. Sekuntum bunga muncul di depannya, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa item telah muncul. Sang naga mengambil bunga dengan kedua tangannya dan berpikir tentang cara menggunakannya. Sang naga dengan penuh penyesalan menyadari bahwa sepertinya ia tidak memiliki pilihan lain. Ia memasukkan bunga itu ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya. Dia mengambil gadis itu dengan cakarnya dan mencoba memberinya nektar dari mulutnya. Tapi kemudian naga itu menyadari bahwa aksi kartu itu telah berakhir. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi berdiri. Seluruh tubuhnya semakin berat. Mata naga itu menutup. Gadis itu berdiri. Dia menutup matanya. Dia sangat kepanasan dan haus. Dia melihat bagaimana naga itu terbang ke arahnya dari langit. Naga itu mendekatinya, melebarkan cakarnya untuk ditangkap. Mata gadis itu terbuka karena ketakutan. Air mata pun menetes. Gadis itu terbangun dan menyadari bahwa dia terbaring di tanah, dan naga itu berbaring di sekelilingnya, melindunginya dengan sayapnya dari hujan yang akan datang. Gadis itu merasakan sesuatu yang pahit di bibirnya, mirip dengan obat. Dia melihat monster yang sedang tidur dan berpikir bahwa naga itu telah menyelamatkannya. Rasa suka Anna terhadap naga itu meningkat 20 poin. Dia memperhatikan buah-buahan yang tergeletak di sampingnya dan menyadari bahwa buah-buahan itu dikumpulkan oleh naga. Kesukaan gadis itu terhadap naga meningkat 20 poin lagi. Gadis itu memperhatikan bahwa naga itu sendiri terlihat imut. Simpatinya meningkat lagi dan sebanyak 20 poin. Gadis itu, dengan gemetar, menarik tangannya ke arah monster itu, mencoba menyentuh moncongnya dan meminta tuan naga untuk bangun. Tapi naga itu tidak bangun. Gadis itu menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Bertanya-tanya apakah naga itu sudah mati. Apakah karena dia telah menikamnya? Gadis itu meletakkan tangannya di moncong naga. Dia meminta tuan naga untuk berdiri. Sistem mengirimkan pemberitahuan kepada naga bahwa level kesukaan Anna telah ditingkatkan 100 poin lagi. Level saat ini adalah 90. Simpati memenuhi persyaratan level pertama. Sistem memberi selamat kepada tuan rumah karena telah menerima level awal kemampuan dan penyerapan, serta menerima 2,000 poin sistem. Pemberitahuan lain memberitahu naga bahwa dia telah mempelajari kemampuan penyerapan awal. Makan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan, menyebabkan tingkat pengobatan sendiri. Tetapi nafsu makan juga akan meningkat. 2 ekor burung yang terbang di dekat gua terkejut, dan udara oleh teriakan naga. Monster itu berteriak bahwa dia sangat ingin makan. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba ingin makan. Dia baru saja makan. Naga mempelajari jendela informasi, di mana dikatakan bahwa dia telah menerima kemampuan penyerapan tingkat pemula. Dia perlu makan sesuatu. Naga kagum bahwa dia tidur, mendapat kemampuan. Namun, ia meletakkan tangannya di atas perutnya dengan frustrasi, menyadari bahwa setiap sel tubuhnya meminta makanan. Naga itu melihat Anna yang sedang tidur di dalam gua. Dia mulai mengeluarkan air liur, tetapi dia melihat bahwa tingkat simpati gadis itu kepadanya adalah 90. Naga menutup matanya. Dia membayangkan hidangan yang terbuat dari seorang gadis. Dia mengeluarkan air liur dari mulutnya, tapi kemudian naga itu sadar dan naga itu menoleh dari satu sisi ke sisi lain. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memakan Anna. Selain itu, simpati gadis itu padanya mencapai 90. Kemudian dia menyadari bahwa simpati Anna sudah 90. Dia baru tahu, simpati telah meningkat begitu cepat. Sungguh, naga itu membuka matanya lebar-lebar dengan takjub. Dia membayangkan Anna berdiri di samping naga itu dan berkata, bahwa dia sangat tinggi, besar, kuat, dan tangguh. Naga itu membayangkan Anna membelai dia dan mengatakan bahwa dia sangat menyukainya. Kemudian Anna mulai batuk darah. Masih terbaring di tanah, naga menerima pemberitahuan bahwa Anna hanya memiliki 1 hari tersisa untuk hidup. Naga tidak mengerti mengapa dia begitu lemah. Dia menerima pemberitahuan sistem bahwa menerima karakter ini, selain memperoleh kemampuan, juga akan memungkinkannya mendapatkan 2000 poin tambahan. Perubahan dalam tubuh telah mencapai nilai puncak. Kemampuan yang mengubah tubuh telah terbuka. Toko sistem sedang diperbarui. Naga itu menyadari bahwa Anna telah menyelamatkannya, tapi dia masih belum tahu penyakit apa yang diderita Anna. Jelas
Jelas bahwa obatnya tidak bisa memperpanjang hidup gadis itu. Dia membuka toko sistem dan mempelajari barang-barang di sana. Dia ditawari sisir, sepotong kue, segelas minuman, salep untuk memar, rumput dari luka tusuk, helm bagel, dan gaun dengan harga 10.000 poin. Naga yang marah berteriak kepada sistem bahwa dia adalah penipu. Anna sakit, dan dia ditawari ini. Dia tidak mengerti lelucon macam apa itu. Artinya, toko itu terbuka untuknya, tetapi tidak untuk peri ini. Tapi naga itu sangat menyukai gaun ini. Dia mulai mempelajarinya. Dia melirik dari jendela informasi ke arah gadis yang sedang tidur. Dia mengganti 10 poin untuk sebuah gaun. Gaun yang dipilih oleh naga muncul pada gadis itu. Gaun yang sama menutupi wajahnya dengan cakarnya karena malu. Dia memahami bahwa pada awalnya gadis itu perlu disembuhkan. Dia meminta sistem untuk mengungkapkan kepadanya kemampuan yang mengubah tubuh. Dia disajikan dengan pilihan modifikasi eksternal, memperkuat cakar dan taring, sisik baja, mengubah bentuk tubuh, serta modifikasi internal, jantung, pembuluh darah, otot, organ sensorik, organ dalam. Naga meminta sistem untuk menunjukkan modifikasi terapeutik. Dia diperlihatkan modifikasi mata, tingkat awal wawasan. Ini memungkinkan Anda untuk belajar secara dangkal tentang beberapa objek atau kondisi. Naga itu kagum. Dia memberitahu sistem bahwa dia menginginkan modifikasi tingkat awal mata bagian dalam. Pertukaran selesai. 1.000 poin ditahan dari naga. Modifikasi mata diaktifkan. Sistem memberitahu dia bahwa mungkin ada sensasi yang tidak menyenangkan selama perubahan. Sistem memperingatkan pemiliknya untuk tidak mencoba menggaruk matanya. Naga merenungkan peringatan ini. Dia menggunakan kemampuan yang diperolehnya. Matanya berkedip dengan energi merah terang. Dia segera menutup matanya, menoleh dari satu sisi ke sisi lain, dan berteriak bahwa matanya perih. Dia sangat kesakitan dan matanya gatal. Naga membuka matanya, di mana bahkan pembuluh darahnya retak. Dia mempelajari jendela informasi tentang kondisi Anna. Dia memiliki kelemahan, berkeringat di malam hari, kepekaan terhadap sumur, borok di kakinya, anemia, batuk, kejang kerongkongan, gagal jantung, pneumonia. Naga itu berteriak ngeri bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia masih hidup sama sekali. Di sini naga itu mendengar seseorang berkata bahwa mereka telah menemukan sarang naga. Dia sendiri pasti berada di suatu tempat di dekatnya. Naga itu bersembunyi di bawah langit-langit gua, mengamati para tamu tak diundang yang datang. Ini adalah tentara bayaran Black Viper, kelas 16-20. Sekelompok orang bodoh, pemimpin mereka adalah Wales. Dia adalah ksatria kepala kelas 21. Sangat mudah untuk membunuhnya. Dan Selena dari kelas 18 adalah penyihir api. Naga itu mengerti bahwa itu adalah tentara bayaran yang datang. Sepertinya mereka tidak datang dengan niat baik. Dia meminta sistem untuk menambahkan kepadanya penguatan cakar dan taring, serta sisik baja. Sistem memberitahu naga bahwa modifikasi telah ditambahkan. Perubahan ini bernilai 1.000 poin. Jumlah poin naga saat ini adalah 130, dan tingkat simpatinya adalah 90. Cakar naga akan ditingkatkan. Energi ungu mengalir di sekitarnya. Sisiknya juga ditingkatkan, meningkatkan armornya. Dia menerima pemberitahuan dari sistem bahwa dia telah menjadi lebih kuat, dan dia harus menyerang musuhnya lebih cepat. Naga itu menggeram dengan menakutkan. Matanya merah membara. Para prajurit melihat ke langit ke arah naga yang terbang di sana dan berteriak bahwa monster itu terbang. Mereka menemukannya. Komandan mereka berteriak bahwa prajuritnya harus mempertahankan diri dan bersiap untuk bertempur. Dia menghunus pedangnya. Naga itu mengaum dan menukik ke arah para prajurit, tetapi tidak menyerang, melainkan terbang. Selena melihat naga terbang itu dan bertanya-tanya apakah dia atau naga bodoh ini entah bagaimana telah berubah. Dia berteriak kepada Wales dan yang lainnya bahwa mereka harus berhenti. Ada yang tidak beres. Wales memperlakukan peringatannya dengan senyuman dan menjawab bahwa dia hanya takut. Kata-kata seperti itu membuat Selena marah. Wales menoleh ke prajurit lainnya dan menyuruh mereka untuk tidak mendengarkan Selena. Jika dia melepaskan mantra belenggu di alun-alun Henry, lalu siapa yang tahu? Mungkin mereka sudah menangkap naga bodoh ini. Kata-kata ini akhirnya membuat Selena marah. Wales mengarahkan pedangnya ke langit ke arah penerbangan naga dan berteriak bahwa monster itu terbang ke barat. Mereka harus mengikutinya. Selena juga melihat ke arah naga yang terbang dan bertanya-tanya mengapa monster itu terbang ke arah barat. Mengapa dia terbang keluar dari semak belukar? Dia berpikir sambil tersenyum bahwa mungkin harta karun naga itu tergeletak di sana dan dia tidak ingin mereka menemukannya. Jadi, dia terbang ke arah yang berlawanan, mengalihkan perhatian mereka. Naga itu melihat bagaimana orang-orang mengikutinya di tanah dan berpikir bahwa mereka adalah orang bodoh. Dia menukik ke bawah di atas para prajurit. Dia mendarat, menghancurkan satu prajurit di bawahnya dengan cakarnya. Dia meraih prajurit lain dengan mulutnya. Dia menjatuhkan beberapa prajurit lain dengan pukulan kuat dari ekornya. Wales terlihat kaget melihat bagaimana pasukannya dihancurkan dalam beberapa detik. Dia mengangkat dirinya dari tanah dan berteriak, mengangkat pedangnya, berteriak kepada naga itu untuk mati. Pukulan pedangnya jatuh pada baju besi naga yang canggih dan tidak menyebabkan kerusakan pada monster itu sendiri. Buel kagum. Dia bertanya tentang apa yang terjadi
terjadi? Mengapa dia tidak melukai naga itu? Naga sambil tersenyum memperhatikan bahwa dia berpikir mengapa punggungnya sangat gatal. Dan di sini ada kutu. Wales mengepalkan tinjunya dengan marah dan bertanya apa yang akan dilakukan naga itu padanya. Naga itu menjawab bahwa pertanyaan ini harus diserahkan kepada Wales untuk dipikirkan untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian, dia menembak wajah Wales dengan zat hijau. Tentara yang masih hidup kemudian melarikan diri dengan ngeri, berteriak bahwa ksatria utama sudah mati. Mereka melemparkan pedang dan perisai mereka, dan mereka berteriak bahwa mereka harus lari. Wales saat ini berdiri tanpa kepala, yang dilarutkan setelah serangan naga. Naga itu menyalip mereka dan menghadapinya dengan bantuan keterampilan tingkat lanjut. Dia mengatakan mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Poinnya, dia melihat salah satu tentara melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke dalam semak belukar. Dia menerima pemberitahuan dari sistem dengan ucapan selamat dan pesan bahwa dia mendapatkan 150 poin dalam pertempuran ini. Naga itu berpikir bahwa ini entah bagaimana tidak cukup. Kemudian dia teringat pada penyihir yang tidak ikut bertempur. Naga itu lepas landas dan terbang dengan cepat di udara. Dia terbang ke dalam gua. Pada saat ini, Selena merawat Anna. Energi hijau mengalir dari tangannya ke gadis yang sedang tidur. Kemudian Selena melihat bayangan naga yang mendekat. Dia berteriak kepada Tom untuk menjauh, menyebut naga itu monster. Tongkatnya mulai bersinar dengan energi ungu. Dia menggunakan mantra belenggu, memanggil jaring energi ungu. Di sini Selena bersandar pada tongkatnya dan mengatakan bahwa dia sangat lelah. Seekor naga yang dikelilingi oleh belenggu tidak mengerti apa itu. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki nafas naga yang tersisa. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Selena melihat naga itu terjerat, tertawa. Dia tidak mengerti apa yang ingin penyihir itu lakukan padanya. Sistem memberitahunya bahwa skor saat ini adalah 280. Tingkat kesukaan Anna adalah 90. Selena memukul naga dengan tongkat ke celah di jaringan yang dibuat olehnya. Memukul perutnya, naga itu mengaum kaget. Lalu dia berteriak bahwa dia sudah muak, menyebut Selena sakit. Tapi dari mulutnya, penyihir itu hanya mendengar geraman. Dia merobek ikatan itu dengan pukulan cakarnya yang kuat, yang membuat penyihir itu terkejut. Kemudian, naga dengan cakar yang kuat membanting Selena ke tanah. Dia kehilangan tongkatnya. Naga itu menggeram, memikirkan tentang siapa penyihir ini secara umum dan mengapa dia tidak menjawabnya. Tapi gadis itu hanya mendengar geraman dan melihat di depannya wajah menakutkan seekor naga dengan mata merah membara. Kemudian naga itu ingat bahwa dia tidak bisa berbicara manusia sekarang. Dia bertanya kepada sistem berapa biaya untuk memodifikasi pita suara. Sistem menanggapi tuan rumah bahwa modifikasi pita suara membutuhkan biaya 300 poin. Jumlah poin saat ini adalah 280. Sistem memberitahu dia tentang petunjuk bahwa layanan pinjaman telah muncul dalam pembaruan sistem ini. Jumlah pembayaran pinjaman telah ditingkatkan sebesar 50% dari pinjaman. Naga itu ditanya apakah dia ingin mencoba. Naga itu terkejut bahwa dia harus mengembalikan 50% lebih banyak poin. Dia berpikir bahwa mereka ingin merampoknya. Sebagai tanggapan, sistem memberitahu dia bahwa dia tidak dapat melakukan tindakan ilegal. Naga itu, setelah memikirkannya, setuju dan memberitahu dia seperti itu. Ini akan menggambarkan kinerjanya. Sistem bahwa dia mengambil modifikasi pita suara. Dia menerima pemberitahuan bahwa modifikasi pita suara telah diaktifkan. Kali ini kreditnya adalah 20 poin. Lain kali, jumlah pengembalian uang dengan bunga adalah 30 poin. Naga itu menoleh ke Selena dengan kata-kata bahwa dia harus berbicara dan menjawabnya siapa yang mengirimnya ke sini dan mengapa dia datang. Selena terkejut, bertanya kepada monster itu lagi bahwa dia bisa berbicara. Naga itu sebagai tanggapan berteriak kepadanya untuk menjawab pertanyaan lebih cepat karena dia tidak memiliki banyak kesabaran. Selena menjawab monster itu dengan suara bergetar bahwa dia, raja mereka Henrius telah menyewa satu regu tentara bayaran untuk menemukan dan membunuh naga itu. Semua demi kesehatan pangeran. Naga itu bertanya lagi tentang kesehatan pangeran. Selena menjawabnya bahwa ada desas-desus bahwa pangeran memiliki masalah dengan prokreasi. Dia perlu memakan jantung dan penis naga untuk sembuh. Naga itu sangat marah dengan kata-kata seperti itu. Matanya menyala dengan api jahat. Dia berteriak bahwa tentu saja hati naga tidak cukup. Anda juga membutuhkan penis. Dia menyebut Raja Kentut Tua dan kemudian mendorong penyihir itu ke tanah dengan kakinya. Selena memintanya berhenti. Berteriak agar dia berhenti. Itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, Raja Henrius, yang duduk di atas tahta, bersin. Setelah itu, dalam kemarahan, dia berteriak kepada seseorang betapa beraninya dia. Dia masih belum menemukan naga itu. Dia berteriak kepada seseorang bahwa dia tidak berharga.
dan dia bertanya apakah ada manfaat dari bawah sama sekali. Seorang prajurit berbaju besi berdiri di depannya, dengan rendah hati menundukkan kepalanya dan mendengarkan ketidaksenangan tuannya. Raja bertanya tentang apa yang dikatakan Tuan Maison. Prajurit itu menjawab dengan suara gemetar bahwa tuannya, Maison mengatakan bahwa naga itu telah melintasi dataran Mulligan dan memasuki hutan bulan perak. Naga itu masih muda, dia memiliki sedikit kekuatan, dia tidak bisa pergi jauh ke pegunungan, tetapi menggunakan segel pelacak menghabiskan banyak kekuatan dan bahan magis. Jadi, prajurit itu terdiam, tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-katanya. Raja tidak sabar untuk bertanya, lalu apa? Prajurit mengakhiri pidatonya dengan suara gemetar dengan mengatakan bahwa Tuan Maison percaya bahwa lebih banyak uang dibutuhkan. Raja, dalam kemarahan, berteriak bahwa di sini ada pengisap darah Maison, sehingga dia mati. Kerajaannya kecil. Tidakkah Maison melihat bahwa Henrius tidak memiliki emas sebanyak itu? Dia tidak memiliki harta seperti Marquis dari Irlandia. Dia telah memberi Maison 3.000 singa emas. 3.000. Dia berteriak bahwa dia hanya bisa memberi Maison 500. Hanya itu yang dia miliki. Jika dia menolak, maka itu akan berakhir dengannya. Prajurit itu menjawab kepada Yang Mulia bahwa itu akan seperti yang dia perintahkan. Pada saat ini, di sebuah gua di pegunungan, Selena dirantai ke tahta, dan dia dirantai ke batu dan terjerat tanaman merambat yang tidak memungkinkannya untuk bergerak. Dia melihat bayangan naga yang dipantulkan dari dinding di dalam gua. Naga itu mengobrak-abrik tasnya, berharap menemukan obat-obatan di sana. Dia menemukan ramuan cahaya ilahi yang mempercepat meditasi, serta ramuan kebangkitan yang memulihkan kesehatan. 24,06. Naga itu merangkak ke arah Selena dan bertanya apakah dia tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Dia memalingkan wajahnya dan menjawab lagi bahwa dia lebih baik mati daripada menyembuhkan naga itu. Naga itu, menanggapi kata-kata ini, mengangkat kakinya dengan cakar. Gadis itu menutup matanya dengan ketakutan sambil berpaling. Tapi naga itu mematahkan belenggu yang mengikatnya dengan satu pukulan cakarnya. Naga itu meraih pakaian Sultina dan menyeretnya ke tubuh Anna, ditutupi dengan selimut. Dia meminta Selena untuk menyembuhkannya. Anna terbaring di tanah dan gemetar. Selena terkejut dan bertanya kepada naga bahwa tidakkah dia tahu bahwa Anna bukanlah seorang putri. Naga itu menjawab bahwa dia tahu. Dia berpikir dalam hati bahwa orang bodoh manapun akan melihatnya. Bukankah sudah jelas bahwa orang tidak akan melahirkan setengah peri dengan telinga dan ekor rubah? Selena bertanya kepada naga mengapa dia menyelamatkannya jika dia tahu segalanya. Naga itu bertanya-tanya apa yang harus dijawab untuk pertanyaan ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu karena Anna adalah karakter yang langka. Dia menjawab dengan ragu-ragu di awal bahwa dia melakukannya karena mereka adalah teman baik. Ya, mereka adalah teman baik. Dan dia berpikir dalam hati bahwa simpati Anna kepadanya telah mencapai 90. Mereka pasti adalah teman baik. Selena terkejut saat bertanya kepada naga bahwa dia dan Anna adalah teman baik. Setelah itu, sistem mengiriminya pemberitahuan dengan ucapan selamat. Kesukaan Selena padanya telah meningkat 20 poin. Dia menemukan karakter baru. Kartu karakter baru terbuka. Ini Selena Luther. Usianya 19 tahun. Kelas SSS. Ras manusia. Kondisi baik. Kemampuan sihir hitam. Tingkat simpati 30 poin. Naga itu mempelajari kartu itu. Berpikir sial. Skornya saat ini minus 30 poin. Tingkat kesukaan Anna adalah 90 poin. Tingkat kesukaan Selena minus 30 poin. Naga itu menyadari bahwa di hadapannya ada lagi karakter sekelas SSS. Dia bersukacita atas fakta ini. Berpikir bahwa untungnya dia tidak mengubah Selena menjadi poin sistem. Dia mengatakan semuanya dengan lantang. Dan Selena bertanya kepadanya apa itu S. Naga itu, sambil mengangkat cakarnya dengan cara yang mendamaikan, menjawabnya bahwa tidak seperti itu dan segera bertanya bagaimana keadaan Anna. Selena menjawab bahwa itu tidak terlalu cerah. Luka-luka Anna sangat serius. Satu botol ramuan kebangkitan tidak cukup. Naga bertanya tentang apa yang dibutuhkan Selena saat itu. Dia menjawabnya bahwa dia membutuhkan lingkungan yang benar-benar steril, obat-obatan dan makanan yang cukup, dan satu yang sangat baik, ulama. Ini adalah penyihir yang berspesialisasi dalam penyembuhan. Naga kagum dengan permintaan seperti itu dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia berteriak kepada Selena bahwa dia pikir dia adalah seorang ulama. Dia menyilangkan tangannya di dadanya dan menjawab naga itu bahwa tidak semua orang mempelajari sihir penyembuhan. Di sini mereka diinterupsi dengan kata-kata agar mereka tidak bertengkar. Anna yang terbangun, dan dengan hati yang tulus, mengatakan bahwa fakta bahwa dia bisa bertahan hidup sudah menjadi kabar baik. Dia berterima kasih kepada Lord Dragon, tetapi dia tidak layak mendapatkan bantuannya. Naga itu memperhatikan sambil tersenyum bahwa Anna telah bangun. Selena juga senang bahwa gadis itu telah sadar. Sistem mengirimkan
memberikan pemberitahuan bahwa keadaan emosi karakter tidak stabil, dan dukungan tuan rumah diperlukan di sini. Sisa-sisa rantai masih menggantung di lengan dan kaki Anna. Naga itu berkata sambil tersenyum. Jika demikian, matanya berbinar. Dia meraih Anna dengan mulutnya. Selena berteriak kaget karena Anna mengatakan bahwa dia tidak layak. Ini tidak berarti bahwa dia membiarkan dirinya dimakan. Naga itu melepaskan gadis itu, meninggalkan rantai di mulutnya yang mengikat lengan dan kakinya. Dia berpikir bahwa itu adalah rantai yang bodoh. Setidaknya rantainya sama beratnya dengan Anna. Sepertinya Raja Henrius siap melakukan apa saja untuk menangkapnya. Rupanya, dia harus mencari sarang baru. Selena memperhatikan tindakan naga itu dengan kaget. Anna, begitu berada di tanah, melihat dirinya sendiri dengan heran. Di sini naga itu meraih pakaian Anna dan Selena dengan mulutnya. Anna bertanya kepada tuan naga apa yang dia lakukan. Selena berteriak kepada naga itu untuk melepaskannya segera. Naga itu menjawab bahwa gua ini sudah tidak aman. Mereka harus mencari tempat berlindung yang baru. Dan Anna tidak boleh mengatakan itu lagi. Anna menanggapi kata-kata naga dengan baik. Sekali lagi memanggilnya sebagai tuan. Kesukaannya pada naga meningkat 10 poin. Levelnya saat ini adalah 100 poin. Sistem mengirimkan pemberitahuan bahwa simpati Anna telah mencapai 100 poin. Naga itu telah membuka pencapaian baru. Dia diberi selamat dan mendapat 1,000 poin. Selena berbicara dengan penuh kekaguman tentang betapa lezatnya makanan itu baginya. Dia tidak tahan. Di samping Anna, dia juga menutupi mulutnya dengan gembira. Naga itu berpikir bahwa dia hidup hanya untuk saat ini. Makan daging yang digoreng di atas api. Gadis-gadis itu duduk di atas batang kayu di dekatnya dan juga makan. Seluruh regu anjing berkaki dua, mengenakan pakaian dan cerdas, bergerak melintasi hutan. Komandan mereka menghentikan pergerakan detasemen dengan tangannya dan mengatakan bahwa ada yang tidak beres di sini. Naga memperhatikan mereka dan tidak mengerti apa itu. Anjing mengendus. Pada saat ini, naga menekan moncongnya ke tanah dengan cakarnya. Kemudian dia mulai menggaruk kepala anjing dengan cakarnya. Dia tidak puas pada awalnya, tetapi ketika naga menggaruknya, anjing menjadi bersemangat dan menjulurkan lidahnya dari mulutnya. Anjing-anjing mengelilingi naga itu, memeluknya dari semua sisi. Mereka sangat senang karena telah melihat naga yang nyata. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan naga yang hidup dalam hidup mereka. Komandan anjing-anjing itu berlutut dan dengan mata penuh kasih mengatakan kepada naga itu, memanggilnya sebagai yang agung, bahwa dia berbicara atas nama kepala-kepala anjing suku Krivizub. Dia berdoa agar dia akan membiarkan mereka menjadi keluarganya. Mereka akan menjadi hamba-hamba yang setia dan akan melakukan apa saja untuknya. Sistem membuka kartu karakter ini kepadanya. Ini adalah Soglabits dan Polokli Krivizub. Dia adalah karakter kelas 7. Tingkat simpatinya adalah 80 poin. Penghormatan. Karakter ini lemah. Bepergian dalam kelompok. Menyembah naga secara membabi buta. Naga itu melihat bagaimana semua kepala anjing berlutut di depannya. Sang naga menjawab mereka bahwa mereka sangat lemah. Apa gunanya baginya jika mereka menjadi keluarganya? Gadis-gadis itu masih duduk di atas batang kayu dan menyaksikan semua ini dengan takjub. Soglabits dan Polokli Krivizub dengan penuh doa menggenggam tangannya menjawab naga besar itu bahwa meskipun mereka lemah, tetapi mereka dapat memoles setiap sisiknya, melengkapinya dengan sarang yang luar biasa. Mereka dapat menemukan simpanan logam paling langka dan membuatnya kaya. Naga menggaruk-garuk kepalanya dengan serius, memikirkan tentang orang bodoh seperti apa yang ada di depannya. Dan bagaimanapun juga, jangan takut untuk memberikan segalanya sampai akhir. Naga itu membungkuk ke arah anjing berkepala dan bergigi bengkok dan berkata bahwa dia akan melihat niat mereka. Tetapi sekarang dia membutuhkan gua kering yang luas. Mereka akan dapat melengkapinya. Dia menjawab pemiliknya bahwa keinginannya terpenuhi dan perlu untuk mengikutinya. Dia berlari dengan gembira, menginjak rumput dengan cakarnya. Dia menuntun naga ke tempat penyimpanan camilan mereka, bilik tempat tinggal kepala anjing, serta ke gudang dengan sumber daya. Pria berkepala anjing yang secara politis saya naikkan memberitahu tuannya bahwa suku Krivizub tinggal di sini, dan tempat ini akan menjadi awal dari kepemilikan naga. Pemberitahuan datang dari sistem bahwa jumlah poin naga saat ini adalah 970. Tingkat simpati Anna adalah 100 poin. Tingkat simpati Selena minus 30 poin. Naga itu berdiri dengan sayap terbentang dan mengucapkan kata-kata bahwa mulai hari ini, Pardernak Air Sunyun menerima sumpah setia yang diberikan kepadanya dan bersumpah atas namanya bahwa dia akan melindungi dan melindungi mereka yang memberikannya. Di depannya berdiri suku gigi bengkok yang penuh sukacita, yang sebagai tanggapan mengeluarkan teriakan kekaguman mereka. Pardernak Air Sunyun bertanya kepada gigi bengkok yang berkepala anjing dan berwajah bundar apakah dia akan menjadi saudara angkatnya. Dengan penuh kekaguman ia melipat tangannya di depannya dan menyapa naga itu sebagai pemiliknya, mengatakan bahwa ia telah menunggu momen ini sepanjang hidupnya. Naga itu membawa cakarnya ke kepala-kepala anjing itu, berpikir bahwa ia bosan dengan formalitas
formalitas sialan ini. Dia menyandarkan cakar ke moncong anjing berkepala anjing dan gigi bengkok bundar. Darah menetes dari cakar. Kristal merah muncul di dahi anjing berkepala anjing dan gigi bengkok. Dia juga berdiri sambil tersenyum dan memejamkan mata. Di sini naga tersebut melihat sekawanan kepala anjing di lorong gua, yang mata, kepala, dan anggota badannya dibalut. Sunyun Waterpardernak bertanya kepada saudara sumpahnya apakah jumlah mereka memang sangat sedikit dan apa yang terjadi pada kepala anjing ini. Di sini salah satu dari mereka berlutut di depan Sunyun Water Party dan meminta pemiliknya untuk memutuskan nasib mereka. Dia mengatakan bahwa belum lama ini suku mereka diserang oleh laba-laba Etterkin. Mereka menjarah tanah mereka, menyita gua mereka dengan ranjau. Laba-laba tidak menyerang kepala anjing dalam serangan mereka. Dia membawa kepala anjing yang masih hidup bersamanya, yang, setelah mencapai gua ini, menetap di sini, untuk mendukung kata-katanya. Rekan-rekannya mengeluarkan lolongan sedih. Sunyun Waterpardernak berpikir tentang gua dan Etterkin. Dia dengan senang hati berkomentar bahwa jika ada tambang, maka akan ada uang. Dan jika dia punya uang, maka itu berarti dia bisa membeli ramuan pemulihan untuk menunda penyakit Ana dan bahkan tidur dengan emas. Sunyun Waterpardernak bertanya kepada Hippolyclius tentang jenis tambang apa yang mereka miliki dan berapa banyak ettercap yang dia lihat selama penyerangan. Hippolyclius menjawab bahwa mereka memiliki tambang perak. Ada 5 ettercap. Makhluk-makhluk ini sangat kejam. Mereka sangat suka menghisap otak dari mulut mereka. Seperti huruf D, mereka mengendalikan laba-laba. Laba-laba ini, tidak jelas berapa banyak laba-laba yang ada. Naga bertanya kepada sistem apakah ada kartu karakteristik ettercap. Sistem responsnya bahwa informasi tersebut untuk sementara tidak tersedia untuk para pemain. Pemiliknya disarankan untuk membeli ensiklopedia. Ini memiliki deskripsi umum dan kelemahan sejumlah besar monster yang tidak dapat diakses oleh pemain. Sunyun Waterpardernak menjawab bahwa dia membeli ensiklopedia semacam itu. Dengan sistem yang memberitahunya bahwa pembelian telah selesai. 900 poin dikurangkan darinya. Sunyun Water Party dengan marah mengambil pemberitahuan sambil berteriak 900 poin diambil untuk satu buku bodoh. Dia bertanya kepada sistem bahwa itu mengejeknya. Sistem responsnya bahwa ada baiknya bersabar. Seperti yang mereka katakan, pengetahuan adalah kekuatan. Sunyun Waterpardernak berteriak bahwa kekuatan seperti itu telah pergi ke keledai. Dia ingin mengembalikan uangnya. Sistem responsnya bahwa barang yang dijual tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Naga meratapi poin yang hilang. Ana bertanya kepada Tuan Naga apa yang salah dengannya. Saat dia melihat dia menangis, Sunyun Waterpardernak menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Itu hanya tugas yang terlalu sulit yang tidak bisa dia selesaikan. Ini membuka informasi tentang ettercap. Karakteristik umum mereka. Mereka mampu berjalan tegak, memiliki tubuh yang kuat, mata bersegi, taring menonjol. Mereka memiliki kelas 28. Mereka adalah monster tingkat ketiga. Fitur mereka, kontrol atas laba-laba, kerentanan terhadap tembakan. Kerangka eksternal digunakan sebagai kerangka eksternal. Ketahanan terhadap asam, serangan air. Sunyun Waterpardernak, setelah mempelajari semua ini, memikirkan fakta bahwa semuanya sudah berakhir baginya. Dia ingat serangannya, berpikir bahwa ada asam dalam nafas naganya, tetapi bahkan kerusakannya ada batasnya. 1 lawan 1 dengan mereka tidak akan berhasil. Mereka akan memanggil laba-laba untuk mengelilinginya. Sunyun Waterpardernak mengerti bahwa jika nafasnya berapi-api, 4 akan lebih baik. Dia memikirkan fakta bahwa dia harus membeli nafas api. Dia memiliki 2 modifikasi untuk dipilih. Terompet tingkat pertama, ini adalah modifikasi asam di kelenjar beracun. Ini menambahkan sel yang menghasilkan magma, yang disebut tungku biologis, yang memungkinkan Anda untuk menghembuskan api beracun. Modifikasi ini membutuhkan biaya 1000 poin. Ada juga pasokan nafas naga tingkat pertama. Modifikasi ini memungkinkan Anda untuk mengubah sel parietal dari kelenjar racun, yang meningkatkan tingkat cadangan nafas naga. Biaya nafas naga adalah 1,000 poin. Sunyun Waterpardernak menemukan solusi bagaimana memenangkan pertempuran. Dia bertanya kepada Hippolyclius apakah ada bandit atau tentara bayaran dari binatang buas di dekatnya. Dia menggaruk-garuk kepalanya dan menjawab tuannya yang agung bahwa memang ada 2 kelompok bandit dan tentara bayaran singa berdarah di dekatnya. Tapi dia belum pernah mendengar tentang binatang buas itu. Sunyun Waterpardernak berkata dan menanggapi kata-kata yang terakhir bahwa ini adalah kabar baik. Biarkan dia mengumpulkan para prajurit dan mengikutinya. Mereka akan mengunjungi benteng terdekat. Dia menjawab ya. Binatang hitam itu adalah monster yang dengan senang hati mengibas-ngibaskan ekornya. Sunyun Waterpardernak berpikir bahwa menurut sistemnya, musuhnya relatif kuat, tetapi para bandit tidak menyebar jauh
jauh. Ini adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan poin. Dia memberitahu Anna bahwa gadis-gadis itu harus tinggal di sini. Dia akan kembali. Anna menjawabnya bahwa naga tuannya harus kembali sesegera mungkin. Selena, dengan tangan disilangkan di dadanya, hanya berbicara dengan baik. Naga itu mencondongkan tubuhnya ke arah Selena dan menyuruhnya untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Selena menutup mulutnya dengan tangannya sebagai jawaban dan menjawab, sambil tertawa. Bagaimana caranya? Di hutan bulan perak dan benteng bandit Vera, dua orang berjaga-jaga. Salah satu dari mereka, melihat melalui teleskop, berteriak bahwa kapten telah kembali. Perlu untuk membuka gerbang. Gerbang benteng terbuka, dan 3 gerobak yang ditarik kuda memasukinya. Beberapa saat kemudian, sang kapten, yang duduk di meja, mengangkat cangkirnya dan berteriak kepada saudara-saudaranya bahwa ia memberi selamat kepada mereka. Mereka kembali dengan tangkapan yang sangat banyak dan layak untuk diminum. Sebagai tanggapan, gelas-gelas juga diangkat dan teriakan-teriakan terdengar sampai ke bawah. Layak untuk diminum. Seorang anak kecil dengan segelas di tangannya, sambil tersenyum, berteriak bahwa kapten mereka sangat kuat. Hari ini mereka telah mencuri banyak. Kapten melihat bagaimana peti berisi jarahan dikirim dan mengatakan bahwa ada ratusan saudara mereka di sini. Mereka dapat beristirahat bulan ini. Anak yang memujinya mengatakan bahwa ini adalah hadiahnya untuk kapten, yang berarti peti yang ditarik oleh 4 bandit. Kemudian salah satu pria berteriak kepada kaptennya bahwa seekor naga hitam terbang ke arah mereka. Dia bertanya dengan kaget apa. Sunyun Water Pardernak mendarat di gerbang benteng. Dia turun dari surga dan mengaum, yang membuat semua bandit lari ketakutan. Pemberitahuan datang dari sistem bahwa jumlah poin naga saat ini adalah 70, dan tingkat simpatinya adalah 100 poin. Naga memuntahkan energi dari mulutnya, yang jatuh ke bandit. Seseorang melarikan diri ketakutan. Seseorang meminta bantuan. Seseorang berteriak tentang kaki mereka. Pesta air Sunyun mendapat 10 poin dengan setiap korban. Ada tangisan minta tolong dan tidak ada yang ingin mati. Naga itu berputar-putar di atas sisa-sisa gerbang benteng para bandit yang hancur. Sunyun Water Pardernak membumbung tinggi ke langit, terus memuntahkan aliran energi ungu. Kapten bandit berteriak bahwa mereka diserang naga dan harus melarikan diri dengan cepat. Sunyun Water masih terus menerima poin untuk setiap yang terbunuh, yang berlipat ganda. Sebagian energi mengenai wajah dan mata sang kapten. Dia berdiri dengan mata tertutup dan berteriak bahwa dia kesakitan dan tidak bisa melihat apa-apa. Bandit lain berlari berteriak dari kepala anjing ke semak-semak, di mana mereka jatuh ke dalam jebakan yang dipasang, membawa 30 poin lagi ke naga dengan kematian mereka. Di akhir pembantaian, sistem mengirimkan pemberitahuan yang memberi selamat kepada pemiliknya. Dalam pertempuran ini, dia memperoleh 1020 poin. Kepala anjing melihat sisa-sisa pembantaian, dan dengan berlinang air mata mengatakan bahwa ini adalah kemenangan. Mereka berteriak, memuji naga mereka, dan bersukacita atas kemenangan mereka. Sistem mengumpulkan piala yang diterima setelah pertempuran. Hippolycius mendekati Sunyun Water dan memberitahu pemilik laporannya bahwa ada banyak kotak yang kemungkinan besar berisi jarahan. Mereka memindahkan semuanya ke sini. Sunyun Water memuji tindakan mereka dan memintanya untuk membawa jarahan ke sarang. Di antara piala-piala tersebut terdapat sekantong tepung, sekantong perak, sekotak apel, sekotak emas, sekotak botol ramuan transformasi. Mata Sunyun Water berbinar-binar dengan sinar serakah saat melihat ramuan transformasi. Dia mengambil termos dengan ramuan seperti itu. Itu mampu mengubah non-manusia menjadi manusia. 10% kekuatan diwarisi. Efeknya berlangsung selama 1 jam. Sunyun Water berpikir sambil tersenyum bahwa dengan ramuan ini dia akan berubah menjadi manusia dan kembali ke Anna dan Selena. Dia membayangkan bagaimana gadis-gadis itu dengan senang hati memeluknya dan berbicara dengannya. Tapi Sunyun Water berpikir bahwa menurut standar manusia, dia adalah seorang remaja dan lebih muda dari Anna dan Selena. Tapi dia tetap memutuskan untuk meminum ramuan itu. Berpikir bahwa jika ada yang akan jatuh dengan kematian si pemberani, dia membuka tutup salah satu labu. Dia merobohkan ramuan itu, mengatakan bahwa dia masih punya waktu 1 jam. Dalam kasus terburuk, dia akan menunggu sampai efek ramuan itu selesai dan kemudian dia akan kembali ke para gadis. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menggunakan ramuan transformasi. Dan ramuan transformasinya telah dimulai. Lingkaran energi biru menyelimuti naga, membentuk sebuah telur. Cangkangnya retak di atasnya. Seorang anak kecil dengan rambut putih dan tanduk di kepalanya muncul dari dalam telur. Hippolycius berteriak kaget kepada pemiliknya bagaimana dia berubah seperti itu ketika dia melihat bahwa dia telah menjadi seorang anak kecil. Air Sunyun menutupi dirinya sendiri karena terkejut. Karena dia benar-benar telanjang dan berteriak kepada sistem tentang di mana pakaiannya. Dia diberitahu bahwa dia harus menunggu. Karena ramuan itu mulai bekerja terlalu cepat. Pakaiannya sedang dalam tahap pembuatan. Di sini, Sunyun yang sudah dewasa melihat pantulan dirinya di dalam air dan berkata bahwa dia sangat tampan. Dan sesuai dengan usianya.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dulu dia khawatir tentang perbedaan antara manusia dan naga. Tetapi sekarang 6 jam sudah cukup baginya. Dia bertanya kepada Hippolycius apakah semuanya sudah siap. Orang yang sama mengangkat sebuah kotak yang berat. Mengernyit karena beratnya. Dia memberitahu pemiliknya bahwa kotak terakhir dimuat ke dalam gerobak. Mereka selesai mengumpulkan semuanya. Air Sunyun langsung berubah menjadi naga dan berkata bahwa oke, maka dia akan kembali ke sarangnya. Dia berpikir bahwa jika dia tidak salah, maka selama aksi ramuan itu, Anda dapat beralih antara bentuk manusia dan naga sebanyak yang Anda inginkan. Saat ini, di salah satu rumah Soglabits, Anna duduk di tempat tidur yang dikelilingi oleh Soglabits yang terluka. Selena memperhatikan mereka sambil tersenyum. Berpikir bahwa sekarang dia memiliki kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Dia mulai berjalan menuju pintu keluar ketika Anna bertanya kemana dia akan pergi. Selena menjawab dengan suara bergetar bahwa dia pergi kemanapun dia mau. Tapi dia bingung berbicara tentang bagaimana dengan di mana. Setelah dia gagal menangkap naga dan tentara bayaran, yang bersamanya dia pergi dalam sebuah kampanye. Dihancurkan. Jika dia kembali, dia tidak akan diberi jabatan asisten penyihir. Di sini Anna menyela, menyuruhnya untuk segera melihat apa yang dia temukan. Dia duduk di sekitar telur, yang darinya kepala anjing kecil menetas. Selena melihatnya dengan kaget. Anna dikelilingi oleh makhluk-makhluk kecil. Beberapa di antaranya memanjat ke atas dan memeluknya. Selena bertanya kepada Anna apakah dia takut dengan naga keji yang menculiknya. Anna mencolek hidung salah satu anak anjing dan menjawab bahwa naga itu sebenarnya sangat penyayang. Selena kaget, memikirkan apakah dia benar-benar berbicara tentang seekor naga. Kemudian salah satu kepala anjing berteriak, membuka pintu, bahwa mereka telah kembali. Selena dan Anna menoleh ke arah pintu dengan kaget. Selena menutupi mulutnya dengan tangannya, bertanya dengan kaget bagaimana mereka bisa kembali secepat itu. Jumlah poin naga saat ini adalah 1090. Tingkat simpati Anna untuknya adalah 100. Tingkat simpati Selena minus 30. Berubah sementara menjadi naga dan karena itu terlambat. Sunyun Water berlari dengan gembira, berteriak bahwa dia telah kembali. Kemudian sebuah tongkat terbang ke wajahnya. Dia menyingkirkannya dari wajahnya, yang masih memar. Dia berteriak kepada Selena bahwa itu adalah dia, dan dia jatuh dari pohon ek. Kemudian matanya terbuka dengan kemarahan. Pembuluh darah pecah di dalamnya. Sunyun Water melihat mayat kepala anjing. Selena berdiri di antara runtuhan tubuh tak bernyawa. Jaring laba-laba terlihat di atas kepalanya di antara pepohonan. Selena tidak bisa berdiri. Dia memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangannya. Dia terluka, dan memanggil air Sunyun dengan suara gemetar. Dia meletakkan kakinya padanya agar dia tidak jatuh ke tanah. Selena memberitahunya bahwa Anna diculik oleh laba-laba jahat. Selena meminta maaf pada Sunyun Water, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berguna, tidak bisa melindunginya. Selena berpikir dalam hati bahwa naga itu mungkin mengira dia brengsek. Dimanapun dia berada, dengan tentara bayaran atau dengannya, dia selalu merusak segalanya. Sunyun Water menjawab Selena bahwa semuanya baik-baik saja. Dia melakukan semua yang dia bisa. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa dialah yang gagal melindungi mereka. Dia dengan lembut menggendong Selena sambil mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, kesukaan Selena padanya meningkat 50 poin. Dan levelnya saat ini adalah 20. Sistem mengirimkan notifikasi ucapan selamat kepada pemiliknya. Karena dia telah berhasil memenangkan kepercayaan karakter tersebut. Simpati telah mencapai level pertama. Kemampuan baru telah ditemukan. Sistem juga memberi selamat kepada tuan rumah bahwa dia telah menemukan kemampuan baru Tears of the Sage. Dan menerima 2000 poin untuk itu. Sunyun Water meminta sistem untuk mengembalikan bugle level pertama. Dan pasokan nafas naga level pertama. Dia diberitahu bahwa pengembalian uang telah selesai. 2000 poin telah dikurangkan darinya. Mengembalikan modifikasi ini menyebabkan banyak rasa sakit. Dia diminta untuk bersiap-siap. Sehingga akan ada sensasi nyeri di tenggorokan. Di sini Sunyun Water membungkuk kesakitan. Air mata muncul di matanya. Air mancur darah keluar dari mulutnya. Selena, yang kaget melihat hal ini, berteriak kepada Tom bahwa dia muntah darah. Sunyun Water menyeka wajahnya yang berlumuran darah sambil berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia meminta Hippolycius untuk menuntunnya ke sarang Etherchaps. Sunyun Water terus berkata bahwa mereka berani menculik karakter langka miliknya. Mereka rupanya sudah tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Hippolycius membawa air Sunyun ke hutan bulan perak di suatu tempat di padang gurun. Dia memberitahu tuannya bahwa Etherchaps menumbuhkan laba-laba mereka di sini. Di depan adalah gua mereka. Tempat mereka biasanya pergi setelah perampokan. Di pepohonan di atas mereka ada banyak jaring laba-laba. Air Sunyun menjawabnya bahwa itu bagus. Maka mereka perlu mempercepat untuk menyerang mereka segera. Mereka tidak punya waktu. Mereka semua mencari mereka. Hippolycius menundukkan kepalanya, menjawab bahwa dia mendengarkan tuannya. Kemudian naga itu terbang ke udara. Api mengalir di bawah cakarnya, dan jaring biru menutup di sekitar air Sunyun. Dia mendapati dirinya terjerat dalam jaring dan tidak bisa bergerak. Laba-laba mendekatinya dari semua sisi. Laba-laba hampir mendekati naga ketika air Sunyun mematahkan
mematahkan jaringnya. Melepaskan moncongnya, Sunyun Water menggunakan nafas naga untuk membakar lawan-lawannya. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa dia telah membunuh 57 laba-laba besar, yang mana dia menerima 312 poin. Sunyun Water berdiri dikelilingi oleh api. Dia mendekati gua, yang merupakan sarang Ether Chaps. Dia mengambil salah satu Ether Chaps, dan dengan mata yang menyala-nyala karena kemarahan, dan bertanya kemana mereka membawa peri yang lebih rendah. Dia menekan satu pukulan kakinya yang kuat ke tanah, dan mengeluarkan suara mendengus. Air Sunyun berdiri di pintu masuk gua dengan gambar seorang pria dengan mata yang terbakar. Dia berteriak memanggil Ana. Dia ingin pamer di depan Ana dan telah berubah menjadi manusia lagi. Ana memanggil Tuan Naga sebagai tanggapan. Dia terluka dan terikat dengan sarang laba-laba sehingga dia tidak bisa bergerak. Jumlah poin naga saat ini adalah 1090. Tingkat simpati Ana untuknya adalah 100. Tingkat simpati Selena adalah 20. Ana mengendus udara dan mengatakan bahwa dia bisa mencium bau mister. Air Sunyun mendekatinya dan menangkapnya yang tergantung di udara. Terjerat jaring laba-laba. Dia melepaskannya dan mengangkatnya. Ana berterima kasih kepada naga tuannya yang telah datang untuk menyelamatkannya. Ana memandang Air Sunyun dan berpikir bahwa dalam bentuk manusia dia sangat cantik. Menanggapi kata-katanya, Sunyun Water tersenyum dan berkata bahwa dia sangat penting baginya. Dia harus menyelamatkannya. Ana senang dan bingung dengan kata-kata seperti itu. Tingkat simpatinya terhadap naga meningkat 100 poin. Level saat ini adalah 200 poin. Sekarang, dia dan naga itu berteman. Sistem mengirimkan pemberitahuan ucapan selamat kepada Sunyun Water, menginformasikan bahwa simpati telah mencapai tingkat kedua. Dia menerima kemampuan baru, penyerapan tingkat menengah. Kemampuan baru dapat diperbaiki. Sistem juga memberi selamat kepada tuan rumah karena telah menemukan kemampuan baru, air mata orang bijak, dan menerima 2000 poin. Pemberitahuan lain menginformasikan bahwa Sunyun Water telah menerima 3000 poin dan penyerapan level rata-rata. Berdasarkan regenerasi kondisi fisik, penyerapan mangsa memulihkan kekuatan, mempercepat pertumbuhan, tanpa memandang batasan usia. Sunyun Water sangat senang karena dia mendapat 3000 poin. Dia memahami bahwa tidak mengherankan jika Ana adalah level SSS. Dia akan mendapatkan lebih banyak dengan berkomunikasi dengan Ana daripada membunuh monster. Tapi kemudian Sunyun Water bertanya kepada Ana tentang bagaimana dia menyadari bahwa itu adalah dia. Ana, dengan malu dan tersenyum, menjawab bahwa tidak peduli seperti apa rupa naga tuannya. Dia selalu mengenalinya pada pandangan pertama. Setelah kembali ke rumah, Sunyun Water membantu Ana meminum ramuan tersebut. Dia menyuruhnya minum, memberitahu dia bahwa ramuan ini adalah tonik. Dia masih memiliki ramuan pemulihan, dan ini adalah ramuan herbal. Ana juga harus ingat untuk meminumnya. Simpati Ana meningkat 1 poin dengan setiap tegukan. Poin kesehatan juga meningkat 1 poin. Poin meningkat 50, 100, dan 200 poin. Air Sunyun bertanya-tanya mengapa simpati naik begitu lambat. Di sini Selena berteriak kepadanya bahwa ramuan bukanlah sirup. Itu harus diminum dengan makanan. Sunyun Water dengan senang hati meneriakkan sirup. Dia mengerti bahwa mungkin ada beberapa buah di antara piala untuk mempermanis obatnya. Dia bergegas ke kotak hadiah dan mulai mengobrak-abriknya, mencari apa yang dia butuhkan. Kemudian dia melihat kotak yang tertutup, berpikir bahwa dia agak aneh. Dia membuka tutupnya dengan tangannya. Kotak itu ternyata adalah seorang gadis berambut hitam, yang diikat tangan dan kakinya, dengan sumbat di mulutnya. Ini adalah seorang gadis bernama Evelyn. Dia berusia 17 tahun. Dia adalah orang kelas A. Dia memiliki kemampuan sihir air. Tingkat simpati terhadap naga itu minus 50. Sunyun Water bertanya dengan kaget apa itu. Selena juga melihat kotak itu dengan penuh minat. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahu Sunyun Water dan bertanya tentang apa yang dia lakukan. Dia menampar wajah Sunyun Water. Ana bertanya kepada Tuan Naga dan Selena tentang apa yang terjadi. Selena menutupi matanya dengan tangan, mengatakan bahwa ini bukan pemandangan untuk anak-anak. Maksudnya, Evelyn terbaring di dalam kotak dengan posisi yang tidak terlalu baik, karena dia diikat. Sunyun Water menggosok pipinya yang memar dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun agar Selena memukulnya. Ana dan Selena melihat kotak itu dengan penuh minat saat ini. Kemudian Sunyun Water bertanya kepada mereka sambil tersenyum kemana mereka mencari. Mereka terkejut dengan pertanyaan ini. Sunyun Water mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mempercayainya, maka biarkan mereka bertanya kepadanya. Dia menarik sumbat dari mulut Evelyn dan dia mulai berteriak, memanggil semua orang di sekitar bajingan keji. Dia berteriak agar mereka mati. Bandit, dia menuntut untuk melepaskannya sekarang. Selena membawakan gadis itu selimut, mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak boleh menangis. Ana mengatakan kepada Sunyun Water bahwa itu semua karena dia. Simpatinya turun 3 poin. Sunyun Water bertanya tentang ketidakadilan seperti apa. Dia bertanya kepada Hippolycius tentang bagaimana kotak ini bisa sampai di sini. Dia melaporkan kepada pemiliknya bahwa dia telah mengizinkan kotak itu diseret ke gerobak. Sunyun Water berteriak bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Itu adalah kotak yang berat. Pada saat yang sama, kekuatan besar membayangi dunia.
Permainan telah dimulai. Semua makhluk hidup di dunia ini akan menjadi setengah digital. Semua makhluk terpilih yang terbunuh telah meningkatkan level mereka. Semua hal dari yang terpilih akan disimpan di desa pemula. Menciptakan misi. Menghasilkan desa pemula. Menurut perhitungan, yang terpilih akan tiba di sana dalam 3 hari. Sunyun Water melihat pemberitahuan ini dengan kaget. Dia melihat kesehatan Selena dan Anna. Selena benar-benar sehat, dan kondisi Anna menyisakan banyak hal yang diinginkan. Jumlah poin saat ini adalah 4.452 poin. Tingkat simpati Anna untuknya adalah 200 poin. Tingkat simpati Selena untuknya adalah 20 poin. Tingkat simpati Evelyn untuknya adalah minus 50 poin. Sunyun Water bertanya kepada Anna apakah mereka telah melihat apa itu. Selena menjawab kepadanya bahwa ini adalah naga cabul yang vulgar. Dia berteriak dengan marah kepada Selena bahwa dia tidak seperti itu. Sunyun Water bertanya kepada sistem tentang pesta seperti apa. Sungguh yang terpilih. Sungguh desa pendatang baru. Dia benar-benar ada di dalam game. Sistem responsnya bahwa akses telah diaktifkan. Dunia tempat tuan rumah saat ini berada adalah nyata. Tetapi beberapa efek yang ada hanya akan menjadi setengah permainan. Misalnya, mengenai nasib pesta di dunia ini. Jika tuan rumah gagal melenyapkan para pemain, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sunyun Water bertanya lagi tentang eliminasi pemain. Dia tidak mengerti lelucon seperti apa. Pemainnya adalah mereka yang bermain dan bisa dibangkitkan dalam game. Dan dia belum pernah mendengar ada negara yang merilis game yang begitu realistis sehingga bisa membuat dunia menjadi setengah game. Sistem memberitahunya bahwa para pemainnya berasal dari planet Aquamarine. Ini adalah dunia dengan industri game yang sangat berkembang. Mirip dengan planet asalnya. Sunyun Water berpikir tentang dunia paralel. Dia terkejut, tetapi memutuskan untuk tidak menunjukkannya. Tidak ada stres. Jika tidak maka akan terlihat seperti petani kolektif. Bahkan jika itu masalahnya, Anda tidak bisa begitu saja mengeluarkan dan menghancurkan para pemain. Mereka akan dibangkitkan. Sistem memberitahu dia bahwa para pemain dapat bangkit kembali. Tapi setiap kebangkitan baru menggandakan waktunya. Misalnya, kebangkitan pertama berlangsung selama 5 detik. Kebangkitan kedua, 10 detik. Kebangkitan ketiga, 20 detik. Dan seterusnya hingga mencapai waktu maksimum yang diizinkan. Sunyun Water memahami bahwa Anda akan dibangkitkan 23 kali dengan makar seperti itu. Dan Anda harus menunggu kebangkitan selama lebih dari 1 tahun. Dan jika seorang pemain kembali setelah 1 tahun menunggu sekarat, dia harus menunggu 2 tahun. Tapi kemudian melihat dirinya sendiri dari samping. Terus meningkatkan levelnya. Dia hanya akan menginginkan satu hal. Tidak mati. Dan para pemain akan melemah. Lagi pula, itu tidak terlalu sulit. Sunyun Water mengira dia adalah naga. Lagi pula, meskipun dia tidak memiliki reputasi apapun saat ini, dia bertanya kepada sistem apakah NPC dapat bangkit kembali. Sistem menjawabnya bahwa, sayangnya, menurut aturan, tidak bisa. Sunyun Water berteriak dengan marah tentang aturan konyol apa. Ini tidak adil. Pemain dapat bangkit tanpa henti, dan NPC harus mengorbankan nyawanya. Dia melanjutkan, meneriakan bahwa ini adalah permainan. Jelas bahwa ini adalah invasi. Sistem tidak tahu harus menjawab apa di awal, tapi kemudian dilanjutkan. Dia menjawab bahwa adalah mungkin untuk memahami aturan seperti itu dengan cara yang sama, tapi menjadi sisi defensif di awal dia akan lebih kuat dari pemain lain. Jika Anda melihat kekuatan mereka pada timbangan, tidak ada bias. Mereka hanya memiliki bentuk bobot yang berbeda. Selain itu, hanya ada satu cara untuk kalah, yaitu dihancurkan. Sunyun Water memikirkan apa artinya dihancurkan. Mengapa dia menjadi seperti itu? Dia bertanya tentang fakta bahwa dunia ini telah berubah menjadi sebuah permainan. Dan mereka bertanya kepada orang-orang yang hidupnya mereka pertaruhkan. Mereka bermain-main dengan takdir manusia. Sistem tidak menemukan apa yang harus dijawab. Di sini jantung menyala dengan api yang terang. Air Sunyun diserap oleh sistem. Dan seekor naga besar muncul di tempatnya. Anna bertanya kepada Tuan Naga tentang fakta bahwa dia berbalik. Sunyun Water menjawab bahwa efek ramuannya telah berlalu. Dan dia belum melakukan apa-apa. Hanya membuang 6 botol ramuan. Anna menyuruhnya untuk tidak marah. Mereka telah menemukan semuanya. Itu adalah pekerjaan bandit. Dan Tom seharusnya tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sunyun Water menjawabnya bahwa dia tidak marah sama sekali karena ini. Kemudian dia melihat pakaian hitam baru Anna dan berteriak kepadanya apa yang dia kenakan sama sekali. Anna memeriksa dirinya sendiri. Menjawabnya bahwa pakaiannya benar-benar bocor. Dan Selena menemukan pakaian di salah satu laci. Jadi dia mengganti pakaiannya. Naga yang marah memanggil Selena, yang sudah mendandani Evelina dengan pakaian. Dia berteriak kepada Selena bahwa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa dia memiliki fetis yang aneh. Selena mengatakan kepadanya bahwa itu adalah penyamaran. Apakah dia tidak mengerti? Sunyun Water menatap Evelina, berpikir bahwa dia hanya memiliki satu kelas, bahkan kelas S tidak masuk hitungan. Anda tidak akan mendapatkan banyak poin. Tapi Evelina menatapnya dengan air mata berlinang, dan
memohon di matanya. Sunyun Water memutuskan bahwa dia tidak peduli. Meskipun dia tidak mendapatkan poin, dia akan menjadi seperti hewan peliharaan. Dia berpikir bahwa meskipun dia menyukainya, itu melanggar aturan. Dia membeli pakaian seharga 60 poin. Sunyun Water memberi para gadis pakaian, memberitahu mereka untuk berganti pakaian dengan cepat. Mereka senang dengan hadiah seperti itu. Simpati untuk naga masing-masing meningkat 10 poin. Naga berbaring di atas bukit kecil. Naga mengerti bahwa ini adalah permainan, karena takdir mengizinkannya untuk menemukan kebenaran. Dia mengisyaratkan bahwa dia bisa menggunakan informasi ini untuk menghadapi para pemain. Dia bangkit dan mengeluarkan raungan, berteriak bahwa tidak ada istirahat baginya. Kepala anjing melihat tuannya, gemetar. Sunyun Water menoleh ke Hippolycius dengan mata membara, mengatakan bahwa dia mengenalnya, dan memintanya untuk memberitahunya seberapa kuat semua monster di dekatnya. Dan lebih baik Tom membuat peta sederhana. Dia ingin mengumpulkan mereka di satu tempat. Hippolycius dengan sigap menerima pesanan tersebut. Sistem menginformasikan Sunyun Water bahwa skornya saat ini adalah 3825. Tingkat kesukaan Anna adalah 210 poin. Tingkat kesukaan Selena terhadapnya adalah 30. Tingkat kesukaan Evelyn minus 40 poin. Sunyun Water mempelajari kartunya. Dia level 39, memiliki kemampuan, semacam nafas naga, perburuan primitif, kekuatan naga, penyerapan, air mata orang bijak, pengalaman umum. Sunyun Water berpikir bahwa jika penduduk dunia ini saling membunuh, mereka tidak akan mendapatkan pengalaman. Mereka tidak akan mendapatkan pengalaman. Perlu untuk membunuh para pemain. Hanya para pemain yang tidak memiliki batasan seperti itu. Hanya saja sekarang ada lebih banyak penghuni. Tetapi pemain memiliki lebih banyak kesempatan untuk naik level. Sunyun Water memahami bahwa ini adalah perjuangan yang tidak setara untuk mendapatkan sumber daya. Dia membayangkan tangan seseorang menggerakkan mainan catur yang melambangkan dirinya di lapangan. Dia memahami bahwa kedua belah pihak memaksa pemain dan penduduk untuk bertarung untuk hidup dan mati. Sunyun Water mengatakan bahwa karakteristiknya meningkat selama pelatihan. Dia memahami bahwa ini mungkin titik lemah. Dia memanggil salah satu kepala anjing yang menyapu di dekatnya. Dia mendekati naga dan menundukkan kepalanya, menoleh ketuanya yang agung, bertanya tentang apa yang bisa dia layani. Sunyun Water mempelajari kartu Hawk. Dia berada di level 4, memiliki kemampuan untuk memasang jebakan, mensimulasikan gua, menambang biji, mengumpulkan sampah, melolong, melompat menyerang, memalsukan kematian. Sunyun Water memahami bahwa Hawk juga terlalu lemah. Dia mengatakan kepada Hawk bahwa dia sekarang akan berlari mengelilingi gua selama setengah jam tanpa henti. Jika Hawk berani berhenti, naga akan melahapnya. Dia dengan gemetar menerima perintah itu. Hawk mulai melaksanakan perintah melompat-lompat di sekitar gua. Di akhir lompatan, Hawk terengah-engah karena aktivitas fisik, memberitahu tuan besar bahwa Hawk berlari, merangkak. Sunyun Water dengan senang hati mencatat bahwa kesehatan dan karakteristik Hawk tidak banyak membaik. Dia mengerti bahwa ini bukan hasil yang buruk. Sepertinya pelatihan benar-benar meningkatkan kinerja. Di sini Anna, Selena dan Evelina memberitahu Sunyun Water bahwa mereka telah mengganti pakaian mereka. Mereka bertanya apakah itu cocok untuk mereka. Sunyun Water berpikir bahwa gadis-gadis ini akan membawa banyak pemain kepadanya. Dia merasa hebat. Di sini Anna. Di sini Anna memikirkan sesuatu. Naga itu diberi peta hutan perak, yang dibuat oleh pemimpin terakhir, yang menggambarkan lokasi Gnolls, Blackbeards, Beast Trolls, Dogeads, Spearmen, babi hutan. Sunyun Water berpikir tentang fakta bahwa setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri. Dia meminta Hippolycius untuk mengumpulkan semua Dogeads. Dia juga menuntut untuk membawakan semua senjata, mengatakan bahwa mereka akan melakukan sesuatu. Di belantara hutan perak, sekawanan burung terbang. Cakar naga mendarat tepat di sebelah pemimpin Beast Troll level 3. Yang menangis dan gemetar ketakutan. Pemimpin Kuresmai level 7 melototkan matanya. Dari mana air mata memercik. Pemimpin level 9 Spearman Boars jatuh ke tanah, menangis. Cakar naga terlihat di sebelahnya. Sunyun Water berdiri di atas mereka dan memberitahu ketiga pemimpin itu untuk tidak takut padanya. Dia tidak akan memakannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menyadari bahwa dunia ini berada di ambang krisis. Mereka perlu bersatu. Air Sunyun berpidato di hadapan semua makhluk dari setiap suku, mengatakan bahwa hutan perak adalah rumah mereka. Mereka akan mengumpulkan semua senjata mereka, dan melawan, mengusir musuh. Sistem memberitahunya bahwa pidato tuan rumah ini sedang diperiksa. Kemampuan pasif yang diaktifkan, air mata orang bijak. Setelah kata-kata Sunyun Water, semua makhluk membeku dalam keheningan. Kemudian mereka mulai berteriak bahwa dia berbicara bisnis, dan bahwa hiduplah naga itu. Mereka semua adalah satu keluarga. Sunyun Water mengerti bahwa ini adalah bagaimana air mata ini digunakan. Bukankah itu adalah ucapan karakter utama? Apapun yang dikatakan karakter utama, semua orang mempercayainya. Dia merasa sebagai kepala perusahaan MLM.
Di sini Raja Binatang bertanya kepada naga besar bagaimana mereka bisa melawan musuh. Mereka cukup lemah. Dia menjawab bahwa ini adalah pertanyaan yang bagus. Mereka harus lulus. Dan kemudian Sunyun Water menyelesaikan kalimat dengan kata-kata, latihan iblis dengan mata membara.